Sayang, kau tuh butuh istirahat, ya? Sini, deket sama aku. Aku peluk, biar kamu tenang. Dengerin napas aku aja, pelan-pelan ya. Ikutin ritmenya, oke? Kau nggak sendirian. Aku ada di sini, ya. Kamu udah cukup hari ini. Kamu udah hebat banget. Aku bangga sama kamu. Cantik aku. Kalau mau tidur, besok kamu bisa senyum lagi. Itu yang paling aku tunggu. Aku pupuk kamu pelan-pelan ya. Tidur ya. Aku jagain kamu. Aku ada di sini. Aku nggak akan kemana-mana. Tidur. Tidur sayang. Kamu cukup di sini. Kamu aman di pelukan aku. Pintar aku, cantik aku, kuat aku. Dan sekarang saatnya kamu tidur. Kamu pintar. Kamu kuat. Kamu cantik apa adanya. Kamu selalu bikin aku bangga. Kamu rumah buat aku. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Tarik napas pelan. Buang pelan. Aku tahu kamu bisa. Aku jagain kamu sampai kamu benar-benar tenang. Kamu gak harus ngelawan insomnia sendirian. Ada aku di sini. Aku gak akan ninggalin kamu. Aku suka dengerin kamu narik napas di samping aku. Mataku berat juga sih. Tapi aku gak bakalan tidur dulu sebelum kamu tidur duluan. Ya. Aku pupuk lagi. Tidur ya sayang. Aku ada di sini. Aku cinta kamu. Aku jagain kamu. Aku gak akan ninggalin kamu. You are loved, you are safe, you are enough. You make me proud every single day. Aku ulang lagi biar kamu ingat. You are loved, you are safe, you are enough. Aku bangga sama kamu. Gimana kalau aku bacain kamu dongeng aja? Mau nggak? Ayo, ini aku bacain dongeng. Sini, 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 peluk, sini, peluk. Oh, sayang, sayang, sayang. Ya, ya masuk ke selimut dulu. Masuk ke dalam selimut dulu ya. Biar adem. Terus aku peluk. Oke, ya udah. Kamu peluk aku aja ya. Kamu peluk aku, terus iya. Aku bikin kamu tidur ngantuk. Biar kamu bisa tidur. Kata kamu nggak bisa tidur. Ya udah aku bacain dongeng aja. Siap? Ini dongeng romantis sayang. Ya, dongeng buat cewek cantik. Oke, bisa aku mulai sayang? Dahulu kala di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh bukit-bukit dan hutan, hiduplah seorang wanita muda bernama Elara. Ia dikenal karena kecantikannya, rambut hitam panjang,
dan mata yang berkilau seperti bintang. Elara bekerja keras di pertanian keluarganya. Ia mengurus tanaman dan hewan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia mendambakan lebih. Ia memimpikan kegembiraan, gairah, dan cinta yang akan membakar hatinya. Saat ia berjalan, ia menemukan hutan tersembunyi. Di tengahnya berdiri pohon ek, cabang-cabangnya menyebar seperti lengan terbuka. Elara merasa tertarik padanya, seolah-olah pohon itu memegang kunci mimpinya. Ia mendekati pohon itu dengan jantung yang berdebar kencang. Di bawah naungannya, ia melihatnya seorang pria dengan mata gelap dan senyum yang membuat jantungnya berdebar kencang. Ia melangkah maju dan berkata, "Aku sudah menunggumu." Suaranya manis seperti madu. Jantung Elara berdebar kencang. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya dengan lembut. Elara memejamkan mata dan merasakan percikan listrik. Keesokan paginya, Elara tahu hidupnya telah berubah selamanya. Ia tidak hanya menemukan cinta, tetapi hubungan yang mendalam. Sejak saat itu, ia dan kekasih misteriusnya bertemu di hutan. Cinta mereka semakin kuat setiap hari. Apapun rintangannya, cinta mereka tetap menyala terang. Gue udah tidur? Oh, belum. Masih ada lagi. Judulnya It's Alright, It's Okay. Lucy adalah gadis kecil yang tidak menyukai apapun, kecuali bermain dengan temannya, bernyanyi, dan bermain game. Setiap hari Senin, Lucy pergi ke kelas menari pemula. Dirinya sangat mencintai aktivitas itu. Dia mendapatkan begitu banyak teman. Dia menyukai gurunya dan membuatnya belajar banyak tentang gerakan tari. Tetapi saat dia sudah berusia 11 tahun, dia ingin memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan sebelumnya. Dia merasa sudah tumbuh lebih dewasa. Bahkan, kelasnya juga berubah. Tahun depan, dirinya harus naik ke kelas baru di sekolah yang baru. Dan akan mendapatkan teman yang baru. Lucy merasa segalanya tidak adil. Dirinya bahkan tidak khawatir untuk mengungkapkan ketidakadilan yang dirasakan olehnya. Ibunya selalu berkata, "Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja," untuk menenangkan Lucy. Suatu ketika saat hari Senin kembali datang, Lucy yang sedang bersiap mengikuti kelas menari, tiba-tiba ibunya berkata, "Maaf Lucy, kelas menari sekarang berubah jadi hari Selasa." Lucy kembali mengungkapkan perasaannya dengan mengatakan itu semua tidak adil. Dan selalu sang ibu berkata, "Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja." Hari-hari yang dilalui Lucy dengan banyak hal yang membuatnya sedih dan kesal selalu ditenangkan oleh ibunya dengan kalimat, "Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja." Dan tebak apa yang terjadi? Yap, itulah endingnya. Lucy menyadari semuanya akan berjalan baik-baik saja selama dirinya menjalaninya. Udah bobo belum cantik? Lanjut deh. Di surga tropis, tempat pohon palem bergoyang dan lautan berbisik ke tepi pantai, ada pantai rahasia. Pantai itu tak tersentuh, dengan pasir lembut dan air yang berkilauan. Suatu malam,
Di bawah langit yang penuh bintang, dua kekasih menemukan diri mereka di pantai yang tenang ini. Wanita itu anggun, kulitnya bersinar karena matahari, dan tawanya menjadi musik di telinganya. Pria itu kuat, dengan mata penuh gairah. Saat mereka berjalan di sepanjang air, cahaya bulan menyinari wajah mereka, memperlihatkan hasrat di antara mereka. Tanpa bicara, mereka tenggelam ke dalam pasir. Tubuh mereka saling menempel dan pelukan penuh kasih. Pada saat itu, hanya ada satu sama lain. Saat mereka beredukasi di bawah bintang-bintang, mereka tahu cinta ini bukan hanya momen yang cepat berlalu. Mereka telah menemukan hubungan yang melampaui waktu dan ruang. Di pantai itu, mereka menemukan surga dalam pelukan masing-masing. Lanjut deh. Di tengah kota yang sibuk dengan gedung-gedung pencakar langit dan jalanan yang padat, ada taman atap yang tersembunyi. Itu adalah tempat yang damai, penuh bunga, di mana kebisikan kota terasa jauh. Suatu malam, saat lampu-lampu kota berkilauan seperti bintang, dua orang asing menemukan jalan mereka ke oasis rahasia ini. Seorang wanita yang terlihat berkelas, dengan rambut dan mata yang terurai yang menyimpan rahasia. Dan pria yang magnetis, dengan senyum yang menjanjikan petualangan. Saat mereka berjalan melalui taman, percakapan mereka mengalir dengan mudah, penuh kerinduan dan kegembiraan. Saat bulan terbit, mereka mendapati diri mereka berdiri di tepi atap, menatap kota di bawah. Jantung mereka berdetak menjadi satu di atap itu, jauh di atas kekacauan di bawah. Mereka menemukan kedamaian dalam pelukan satu sama lain. Mereka tahu ini lebih dari sekedar malam. Itu adalah cinta yang akan bertahan selamanya. Hubungan yang akan bertahan lama setelah matahari terbit. Oke. Terakhir deh. Ini persis kayak dia sih kisahnya. Dia lagi tidur sekarang. Sleeping Beauty. Alkisah. Ada seorang putri cantik yang lahir di sebuah kerajaan yang jauh di sana. Orang tuanya, raja dan ratu, sangat bahagia atas kelahirannya. Dan mereka mengadakan pesta besar untuk merayakan kelahirannya. Mereka mengundang semua orang di kerajaan, kecuali satu peri jahat. Peri jahat ini sangat marah karena tidak diundang, sehingga ia memutuskan untuk mengutuk putri kecil itu. Ia berkata bahwa pada ulang tahunnya yang ke-16, ia akan menusuk jarinya pada poros roda pemintal dan mati. Para peri baik yang diundang ke pesta itu berusaha sekuat tenaga untuk membatalkan kutukan itu. Tetapi mereka tidak dapat mematahkannya sepenuhnya. Sebaliknya, mereka meringankan kutukan sehingga sang putri tidak akan mati, tetapi malah tertidur lelap yang akan berlangsung selama 100 tahun. Tahun demi tahun berlalu, dan sang putri tumbuh menjadi seorang wanita muda yang cantik. Pada ulang tahunnya yang ke-16, ia berjalan ke sebuah ruangan di istana dan menemukan sebuah roda peminal. Ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi, ia menyentuhnya dan menusuk jarinya, seperti yang dikatakan kutukan itu. Sang putri tertidur lelap, dan seluruh kerajaan pun ikut tertidur bersamanya. Istana itu dipenuhi duri dan tanaman merambat, dan sepertinya tidak akan ada yang bisa masuk ke dalamnya. Banyak kesatria pemberani mencoba menerobos duri untuk menyelamatkan sang putri, tetapi semuanya gagal.
Namun suatu hari, seorang pangeran muda mendengar tentang sang putri yang tertidur dan memutuskan untuk mencoba menyelamatkannya. Ia berjuang melewati duri-duri itu, dan ketika sampai di istana, ia menemukan sang putri yang sedang tidur. Ia mencondongkan tubuh dan menciumnya. Dan begitu menciumnya, sang putri pun terbangun, dan kutukannya pun patah. Sang pangeran dan sang putri pun jatuh cinta, dan mereka menikah dalam sebuah upacara besar. Seluruh kerajaan pun terbangun dari tidur panjang mereka, dan semua orang pun bahagia kembali. Sweet banget. Dia udah bobo nih. Tidur aja kali ya. Kalau masih bersuara, ntar dia malah bangun lagi. Yaudah. Sayang, aku bobo dulu ya. Ini aku ada di samping kamu. I love you, sayang. Binda ya.